Makasih dan mengingatkan. Ya, sekali lagi selamat siang semuanya. Pak, Lebih nyaman dimatikan lampunya. Jangan semuanya yang tidur nanti. Aman aja, Pak. Ya. Aman ya. Aman. Ya, sip lah kalau aman ya. Jam-jam kritis begini ya. Apalagi di tepi pantai begini. Tambah es kelapa. Cocok gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin intro dulu ya, jangan langsung ngegas lah. Kalau langsung bikin pan nanti oleh ya. Sudah browsing di Binus Maya untuk informasi perkuliahan kita? Belum? Ya, seperti sama ya. Di Jakarta, di Malang, di sini juga sama ternyata ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, diingatkan ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa take attendance. Sudah semua? Ingatkan ya. Itu hak Anda, ya. Hak Anda klaim Anda hadir, gitu loh ya. Ingatkan. Karena kalau sudah lewat, dosen bahkan rektor pun nggak punya kuasa. Ini punya sistem yang sudah standar ya. Kalau bisa demikian, ya orang seperti Anda ini programmer ini yang membuat semuanya standar ini. Jadi nggak bisa dibuat apa ya, dinego gitu ya, tidak bisa dinego. Kecuali fiturnya dibuat untuk bisa nego ya. Jadi perkenalan dulu. Ini foto tahun berapa ini ya? Pertama pindah ke Malang saya ya. Jadi saya bergabung dengan Binus dari tahun 93. Ya. Kuliah sambil kerja. Pagi kuliah sampai jam segini, sore kerja sampai jam 9. Kuliah di Binus dulu sampai jam 9 malam. Ya. Ruangannya tidak seperti ini enak ya. Kampusnya baru satu di Sandan. Pernah ada ke kampus di Jakarta Sandan? Belum. Oh, sudah ya? Ya. Rektor Kak? Belum ya. Nanti ada kesempatan ke sana ambil ya. Biar tahu teman-teman Anda banyak di sini loh ya. Di Malang, sekarang ada di Medan ya. Jadi teman-teman Anda itu banyak. Bergabung di Himti, itu banyak lagi teman-teman Anda ya. Jadi jangan hanya kupu-kupu kuliah pulang. IP-nya mentok 4. Tapi bukan itu tujuan Binus ya. Manfaatkan seluruh fasilitas pertemanan kampus yang ada ya, dimanfaatkan. Nomor dosen kalau cari informasinya 1789. Kalau dosen sekarang sudah ada 7.000 sekian ya. Jadi tahun 93 suasananya beda lah ya. Saya aslinya dari Jawa Timur, dari Kediri ya. Dulu bergabung di Binus dari Surabaya. Tes di sana, berangkat ke Jakarta. Menghadapi situasi di Jakarta tentunya challenging buat kami anak kampung. Ya kan? Ya. Tapi senang bergabung dengan teman-teman dari semua ujung, dari Sabang sampai Merauke. Ya, enak. Gabung di Binus tapi kuliahnya tidak begini, jam segini kita masih kipas-kipas. Gabung dengan Binus, kapasitasnya bisa sampai 100 orang. Ini berapa maksimum 40-an ya? Bayangkan satu kelas 100 orang tanpa AC. Jam-jam segini, di Jakarta juga panas loh ya. Dosennya pun waktu ngajar, kadang ada yang rokok. Kaget kan? Mahasiswa juga ada yang rokok. Gak kebayang ya? Itu dulu ya. Binus belajar ini gak benar ya. Ditata satu persatu semakin nyaman ya, semakin nyaman. Dulu angkatan yang masuk 5 tahun yang lalu bisanya masuk lagi karena ulang ya. Di Binus sekarang enggak. OTG, on time graduation, harus dijadikan perhatian. Saya masuk NIM-nya adalah 0101930050 masih ingat ya, jangan lupa NIM-nya nanti ya. 01 artinya Fakultas Ilmu Komputer S1, hanya satu fakultas dulu ya. 01 lagi adalah
manajemen informatika. Saya dari manajemen informatika, bukan teknik informatika. Tapi pelajarannya mirip dengan TI sekarang, nggak ada fisika aja. Bahkan lebih banyak, ada assembly dan yang lainnya. Ya, manajemen informatika karena dulu lulusnya 160 SKS. Ya. Jadi nggak bisa lulus 3,5 tahun ya, nggak bisa. 4 tahun lulus. Belajar yang lainnya gimana? 1 tahun di layanan, 1 tahun lagi di lab software. Ya, lab software bergabung dengan Gojek. Banyak teman-teman dari Semarang. Sekarang yang banyak sebagian di Singapura, ada yang di California. Semarang banyak. Teman-teman saya di lab. Ya. Tujuannya apa? Mengembangkan diri tidak hanya di kelas. Capek ya. Tidur aja capek lama-lamanya. Tapi setelah itu enak. Kita bisa saling sharing. Waktu mau ujian, udah saling tukar. Itu ya. Jadi jangan selesaikan sendiri. Tapi kalau sudah ujian, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ya. Angkatan saya yang paling jago anak Jogja. Ya, Jogja. Dari tahun lalu juga Malang. Rumahnya Jogja tapi juga Malang. Dia bekerja di Oracle. Ya. Dari dulu sampai sekarang mudik. Pakai apa bahasanya? C++. Oke. Tapi dia sebenarnya adalah leader di situ, tapi karena ya ikut-ikutan aja mudik karena suka mudik. Ya. Yang dari Malang, dari Surabaya, ya sampai sekarang masih begitu. Itu kekuatan BINUS, jaringan di mana-mana. Jadi kadang kita undang sharing. Ya. Nah, Anda yang berangkat dari sarana yang lebih unggul, jauh unggul ya. Kami dari fasilitas yang apa adanya. Orang dulu ke Jakarta tujuannya bukan BINUS. Kalau nggak Trisakti, ya kan, Tarumanegara, yang artis-artis itu di Pancasila. Ya. BINUS tetapi punya komitmen, sistemnya bagus. Akhirnya mereka ya kita sudah di level berbeda, ya. Karena apa? Komitmen itu membenahi sistem dan semakin bagus tentunya orang. Harusnya Anda bisa manfaatkan itu karena kami dulu komputer barang mahal. Tidak semua punya komputer. Punya hard disk 40 kilo itu sudah bangga luar biasa. 40 kilo. Sekarang 40 kilo bisa buat apa ya? Nyimpan apa ya? Bukan mega loh ya, kilo baik. Ya, kilo baik. Apalagi beli komputer. Jadi kami harusnya mahasiswa pada pinjam, antri pinjam komputer. Waktu lab kosong pinjam. Luar biasa adalah semangatnya dengan keterbatasan itu. Karena apa? Banyak yang bekerja sambil kuliah, merasakan bagaimana cari uang bayar tagihan itu memang effortnya luar biasa ya. Kerja macam-macam, panas di Jakarta, harus kumpulin buat uang kuliah. Waktu kuliah manfaatkan. Itu keunggulan mereka ya, karena merasa ini uang ini ada jerih payah yang harus dikeluarkan gitu. Jadi manfaatkan, pinjam komputer. Kalau sekarang setiap orang punya komputer ya, seharusnya bisa menghasilkan lebih ya. Bukan membanding, tapi untuk menyemangati ya, bahwa sebenarnya Anda jangan sampai kalah dengan teman-teman yang punya keterbatasan. Ya, Anda bisa melakukan lebih. Ya, banyak lomba kan. Itu yang Jogja, yang Surabaya sama Malang ini, kan daerah Malang yang bermanfaat. Itu langganan. Kalau sekarang mungkin Anda kenal ICPC, tahu? Lomba pertama timnya adalah mereka 3 orang itu berangkat keluar, bawa nama Indonesia, yang sekarang di Amerika mereka, dengan segala keterbatasannya. Ya, sekarang Anda harusnya bisa memilih banyak ya, mau di mana ya. Lulusan BINUS banyak yang sekarang memegang posisi strategis ya di teknologi. Mudah-mudahan Anda ada di antara nanti pimpinan-pimpinan teknologi masa depan ya. Amin. Harus optimis ya. Di rumah mana ya ada keterbatasan sama orang ya. Tapi
berjuang terus. Ini selalu saya sampaikan ya ke setiap mahasiswa saya baik di Jakarta, di Malang, dan sekarang ini adalah kelas pertama, hari pertama, sesi pertama saya di Semarang. Saya di Semarang, luar biasa ya, ketemu orang-orang yang sudah dari awal sudah semangat ya. Mudah-mudahan semangat ini terus sampai nanti Anda lulus. Ini penting ya saya sampaikan, karena kadang kita fokus kepada hanya hard skill, materinya. Di balik itu kita ngapain sih sebenarnya? Saya tanya, mengapa kuliah ambil CS? Mau bikin aplikasi. Mau bikin aplikasi, ya, oke, jelas. Mengapa ambil CS? Pengen main game yang dibikin sendiri. Bikin game sendiri. Kenapa harus Binus? Kan banyak kampus yang lain. Lebih dekat sama lebih terjangkau. Lebih dekat. Oke. Yang dekat kan hanya Binus. Ada yang lain juga. Ada banyak apapun alasannya, Anda ada di sini. Ya. Orang tua Anda di rumah sudah bayangkan Anda nanti tadi Binusia 2008 lulus Pak. Sebelum lulus sudah punya karir masing-masing. Dan itu tidak langsung tiba-tiba orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu kan ya. Tapi kita bentuk tidak hanya dari Strasdit yang kita kumpulkan, IPK yang kita kumpulkan, tapi dari segala effort kita lakukan ya. Mungkin nggak ada di transkrip, jadi jangan semuanya tuh ujung-ujungnya nilai. Nah, mereka yang sekarang berhasil nggak semuanya nilainya bagus. Bukan berarti ini asal-asalan enggak ya. Wah kalau gitu kata Pak Khairul, enggak penting nilai, enggak penting. Itu kan syarat administratif. Kita sudah bergabung dengan banyak industri. Sampaikan itu hanya syarat awal. Kembali nanti dilihat dalam portfolio. Pernah ikut organisasi enggak ya? Pernah ikut atau punya achievement enggak? Ikut lomba atau yang lainnya? Punya project-project apa? Itu lebih nanti menentukan kesempatan kita karir. Ya. Itu ya. Jadi itu bagian yang nggak ada di kurikulum di sini ya, tapi penting. Biar mumpung ini minggu awal Anda tetap semangat gitu ya. Jadi ini kode dosen saya, mata kuliah yang saya ajar waktu pertama kali ya tidak jauh dari ilmu komputer, karena memang saya di lab ini walaupun saya dari manajemen informatika di training untuk mata kuliah yang saya harus pegang saat asistensi untuk mahasiswa CS gitu ya. Jadi enaknya kita belum semester 4, 5 sudah diberikan materi semester 4, 5, 6 sampai 8. Kalau dulu sampai 10. Ya, enak. Ya. Gitu. Baik, sampai jam 9. Pagi kuliah lagi sampai siang atau sore, kerja lagi sampai jam 9. Kapan tugasnya ya kita atur aja. Anak ada yang kerja di sini sambil kuliah? Ya, freelance? Ya, atur waktu ya, bisa lah, bisa ya, bisa. Banyak ya, teman-teman yang sambil kerja kuliah. Ya, yang hanya kuliah harus dipisahin maksimal. Kuliah banyak tugas, iya. Karena dengan tugas itu kita ditantang untuk solve problem ya. Gitu ya. Jadi nanti ada banyak tugas yang kita kerjakan selama kuliah. Tugasnya nanti kalau software engineering kita kelompok. Ya. Kenapa kelompok? Karena nanti Anda waktu berkarir, Anda tidak sendiri. Walaupun Anda freelance, remote, Anda pun akan bertemu tim yang ada di sana, di negara lain ya. Dan harus Anda pahami bagaimana cara komunikasi dengan mereka. Tidak hanya bahasa, tapi aspek yang lain. Ya, terbiasa ya dengan iklim, dengan suasana yang memang kita tidak bisa milih.
Anda kerja di tempatan suatu tim, Anda tidak bisa memilih, ya kan? Anda di sini pun bisa jadi begitu. Emang Anda di kelas ini, Anda pilih sendiri, saya ingin satu kelas dengan siapa? Enggak kan? Ini sebagai bagian. Anda bisa hadapi situasi di mana Anda harus bisa punya teamwork dengan siapapun yang bersama Anda. Itu ya. Jadi BINUS menyiapkan sistemnya tidak hanya sekedar aplikasi ya. Yang seperti ini bagian dari ekosistem yang ada dibangun itu Anda siap ya. Ya. Oke, itu dari saya ya. Nah, saya di lab software, setelah itu ngajar S2 di BINUS, S3 pun di BINUS. Jadi S1, S2, S3 BINUS. Jadi BINUS semua. Di semester ini saya diminta mengampu mata kuliah software engineering. Ya sebelumnya saya juga mengampu mata kuliah ini dari langganan ya. Nanti kita lihat apa sih software engineering itu. Ya setelah itu saya dari Jakarta, BINUS buka Malang, saya diminta jadi ketua program studinya di sana. Nah, karena tahu saya orang dari Kediri dekat Malang kan, tinggal naik ke Batu turun gitu kan. Prodi di sana, lalu juga merangkap Deputy Campus Director-nya di Academic Research and Development sampai dengan detik ini. Prodi saya lepas September lalu, dan Semarang Pak Freddy sendirian. Pak Freddy teman di lab dengan saya, ya. Teman lab dulu, sama-sama ngerjain project di BINUS juga. Proyek-proyek awal. Nah, cuma Pak Freddy sudah ke jurusan, saya masih di proyek sampai di proyek BINUS 95 ya. Rilis pertama kali di BINUS Alam Sutra dan di Senayan. Rilis 2016 di Kemanggisan. Selesai rilis dengan fitur yang ada saat itu. Oke, saya tinggalkan karena saya diminta tugas ke Malang. Sekarang udah nggak ikuti. Jadi beberapa software engineering untuk BINUS Maya dan beberapa proyek yang lain mengikuti ya, semua mengikuti. Nah saat ini saya diminta oleh BINUS membantu Pak Freddy bertemu teman lama lagi, ya, membantu Pak Freddy di area akademi development dan tetap berikan kesempatan bertemu mahasiswa ya, sharing saja ya, sharing saja. Nah. Ini mata kuliah yang kita akan jalani selama 1 semester. Ada buku wajib ya. Nah, buku ini nanti tolong dimaksimalkan karena yang kita selalu siapkan di BINUS Maya adalah poin-poinnya. Selebihnya kadang-kadang lebih banyak menyampaikan penjelasan di luar. Itu kan hanya poin ya. Kalau baca English itu pointernya, struknya di dalamnya itu kan banyak atribut yang harus kita jelaskan. Nah, jadi saya tidak fokus kepada pointernya saja. Jadi kadang-kadang untuk yang ini mungkin bisa sendiri saya kayak gitu. Ya, lebih dari itu Anda maksimalkan additional material maupun terutama textbooknya, placement, ya, buku wajib. Kenapa harus belajar software engineering? Ini ada beberapa penjelasannya ya. Jadi pengembangan software itu mungkin yang kita pahami ya, hanya sekedar coding. Padahal yang disebut software mungkin lebih. Saya buat tanya, apa sih software itu? Software Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda apa? bagian komputer yang kode. Ya, bagian komputer sudah benar. Komputer Ya. Yang Kode. nggak fisikal. Nggak fisikal. Oke, sudah mengarah. Apa? Kita baru mulai ya kuliahnya ya. Oke, ganti. Software apa software? Bagian komputer yang nggak ada bentuk fisiknya, tapi bisa digunakan oleh user. Ada satu jawaban lagi?
Saya buka apa software? Belakang kayak mau cerita atau garuk-garuk? Oh, ya, sudah mengarah. Jadi software itu benar bagian dari komputer, tapi tepatnya software adalah perangkat lunak yang merupakan bagian dari sistem, baik itu berupa kode maupun prosedur maupun dokumentasinya. Jadi kalau kita sebut software tidak hanya kodenya, termasuk dokumentasinya, sistem quality manajemennya, project manajemennya. Karena untuk software yang besar tidak hanya dikerjakan oleh satu orang dengan sekian baris kode selesai, ya itu software. Tapi konteks kita software ini tidak hanya sederhana itu. Google mungkin kelihatannya hanya satu kotak kecil untuk search, ya kan? Searching. Tapi di balik itu ada algoritma, sekarang ada AI-nya, gitu kan? Ada rekomendasinya, sehingga tahu pola dari user. Oh, user ini seperti ini, oh rekomendasinya ini. Nah, menarik kalau sekarang rekomendasi itu menjadi kajian yang menarik, ya kan? Anda belajar AI, nanti akan banyak belajar tentang teknologi-teknologi yang saat ini banyak digunakan. Anda belajar data structure, jangan dilupakan. Mungkin sudah dapat A plus ada nggak ya? Nggak ada A plus ya. Tapi tidak cukup nilai. Anda harus ingat, ya. Anda baca data structure itu kemarin Anda baca tree, ada apa aja? Binary tree, binary search tree, B-tree dan semuanya. Itu bukan untuk sekedar mengisi waktu luang kita, tapi memang itu digunakan. Google menerapkan beberapa teknik untuk searching menggunakan teknik-teknik tersebut, ya, termasuk tree. Jadi software engineering kalau kita kaitkan di sini, biar kita tahu ya. Jadi Anda semester 1 belajar algoritma programming ya, pakai C kan ya. Di sini pakai C itu sama virus, pakai C. Anda belajar juga di semester 2 data structure. Ini mata kuliah inti semua. Jika Anda ada kendala, segera ulang lagi belajar, nggak apa-apa. Banyak orang yang tadinya di sini pun nggak maksimal lulusnya, tapi karena effort lebih, akhirnya dia bisa achieve lebih dari yang lain. Ya. Ada database, ya. Ada AI, ya. Belajar apa lagi? Ya. Di sini software engineering dan seterusnya nanti ada beberapa rangkaian. Jadi Anda harus pahami waktu Anda kuliah computer science, apa sih yang dipelajari? Kan bisa dilihat gitu kan, ini apa sih belajar ini, sehingga Anda tahu kenapa sih saya harus duduk di sini siang-siang ini, mungkin di sana naik jet ski atau di perahu duduk gitu nyantai gitu kan, kok capek-capek sih? Oh ya silakan. Anda harus sadar, oh saya di sini karena saya ini belajar ini. Sekarang topiknya adalah ini, tujuannya adalah ini. Keluar dari ruangan ini tercapai nggak tujuannya? Kalau nggak jelas, nggak apa, Anda tanya. Kalau yang saya jelaskan ternyata mungkin Anda sudah praktisi, beda caranya. Pak, saya punya cara lain, terbuka. Ya, dosen nggak harus menjadi satu-satunya sumber, kan ya, terbuka. Diskusi, ya, sampaikan. Di BINUS kita modelnya kolaboratif, gitu ya. Nah ini ya. Anda tahu kenapa saya dulu belajar algo, data structure, AI, database, dan seterusnya. Ada mata kuliah program desain metode juga ya. Nanti Anda belajar object oriented programming. Nah semester 4 nanti sudah punya sendiri masing-masing. Ada pendalaman lagi ya. Nah ini diingat-ingat. Ya untuk yang mungkin di sini belum maksimal, nggak usah hati. Saya punya pengalaman di Malang. Mahasiswa saya algonya UTS-nya dapat 50.
Kalau nggak punya daya juang, nyerah sudah. Karena dia apa? Semangatnya kurang belajar. Kenapa? Kuliahnya disuruh papanya untuk masuk CS. Dia maunya ambil fisika. Relate ya? Relate. Akhirnya motivasinya ya, motivasinya. Tapi begitu dia sadari, oh iya, dia sadar bagaimana orang tuanya sudah mengusahakan untuk dia, dan ternyata memang prospek karir di CS itu besar. Setelah UTS dia bangkit. Tapi sebesar apapun, ya lulusnya C. Tapi selamat ya, C masih lulus. Tapi nggak bisa diperbaiki. Ya sudah. Tapi dia kejar semester 2, 3. Kebetulan waktu itu pas pandemi, kita ada engagement dengan teman-teman alumni, dan alumni ini pegang lomba Haji Star namanya. Haji Star ini disponsori BCA, nama besar ya, industri global, menyelenggarakan lomba kompetisi antara Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia. Anak ini motivasi, saya ikut dia sebagai machine learning developer-nya. Developer. Digabung, timnya diacak. Ketemulah anak Dev Medan sebagai bagian dari non CS-nya, dan anak Telkom Bandung non CS-nya bisa. Seleksi tahapan presentasi dengan pesaing dari Malaysia juga, dia juara 1. Hadiahnya 90 juta. Anak semester 4. Lumayan ya, gak lumayan sekali. Bagi 3 ya 30 lah ya. Belum lulus BCA kontak, mau di-hire langsung staff. Kita nggak boleh, harus selesaikan kuliahnya dulu. Akhirnya sudah di-hire magang saja, magang. Setelah magang kontrak, langsung staff saja. Sampai sekarang ya. Itu contoh ini, bagaimana manusia sejati itu tidak patah arah walaupun mungkin ada kendala ya. Mungkin nggak semuanya jalannya mulus gitu kan ya. Dan teknologi itu tidak bisa kita hanya puas pada satu masa. Mungkin dulu kalau sekarang teknologi berkembang terus kan ya. Terus kita harus juga belajar terus. Jadi yang dulunya mungkin kalah sama dia belajar. Ya seperti itu kondisinya. Jadi ini sebagai pembuka. Mungkin dulu yang mungkin AI-nya juga, database-nya yang terakhir mungkin belum maksimal. Yang terus kunci dari ilmu komputer tidak di pemahaman saja, tetapi bagaimana kita praktek ya kan? Harus dicoba. Gagal nggak masalah. Seperti kita belajar sepeda ya dulu waktu kecil. Ada yang bisa naik sepeda? Waktu pertama naik sepeda ingat? Usia berapa? Usia 3 tahun. TK. Langsung bisa ngebut gitu? Enggak. Mungkin ada yang jatuh. Ya enggak? Mungkin nggak langsung dilepas. Ada roda 4 gitu kan? Dia pegangin papanya. Lama-lama rodanya di bengkokin gitu kan? Jaga belajar keseimbangan. Lalu mulai dilepas, baru bisa. Yang dilakukan apa? Mengenali di mana rem, bagaimana menggoes, bagaimana kalau kita nanjak, turun, belok. Itu lebih terus. Tinggal bagaimana kita mencoba. Kalau Anda misalkan tidak mencoba, ingin belajar sepeda, nonton YouTube sehari 24 jam, seminggu 7 kali, hanya nonton YouTube, bisa nggak? Nggak bisa. Anda nonton saja. Tapi beda orang mencoba. Lecet iya, berdarah mungkin. Tinggal gimana caranya biar nggak lecet. Cari rumput, ya kan? Jangan belajar di tengah di jalan raya gitu kan ya. Di Simpang 5 belajar sepeda gitu. Ya, cari yang nyaman. Nah, belajar gitu juga kamu. Harus coba ya. Error, nggak usah takut error. Justru Anda terima kasih sama compiler, mengingatkan ada error loh ini.
Ada error. Nah, error itu ada dua. Komputer mungkin hanya tahu sintaks errornya. Yang bahaya itu error apa? Logic error. Wah, compile no error. Nah, senang selesai ditinggal dikumpulin. Logiknya ya, yang berat logiknya kan? Ya. Ada logic error, syntax error. Yang lebih parah lagi human error. Ya itu ya, jadi itu perjalanan ya. Kita harus tahu kenapa saya ada di sini. Apa itu software engineering? Kita akan bahas hari ini ya. Software engineering intinya bicara mengenai bagaimana mengelola software, mulai dari tahap perencanaan sampai nanti di-deploy dan dipelihara. Isunya adalah berkaitan dengan software quality dan juga production-nya. Metodenya bagaimana? Macam-macam. Nah, di sini kita akan coba belajar satu persatu ya. Yang nggak biasa mengikuti tema seperti ini bisa ngantuk. Tapi yang memang punya visi akan bertambah, mencoba. Karena apa? Karir kita tidak hanya berarti sebagai programmer nanti, mungkin sebagai project leader, ya kan? Nah, aspek-aspek berkaitan dengan software harus tahu. Nah, ini yang sebagai intro ya untuk mata kuliah software engineering. Bagaimana apa penilaiannya? Nah, ini penilaiannya. Assignment 10%. Ini lebih ke masing-masing individu. Lalu ada final exam 25%, mid exam 20%, yang banyak project AOL. Kok banyak? Ini harus real. Anda harus punya project. Ya, bagaimana mengelola project? Schedule-nya bagaimana? Bagaimana bekerja sama dalam tim? Nah, di sini kalau Anda lolos mengerjakan project ini dengan orang yang mungkin tidak semuanya satu ide, tapi harus selesai komitmen. Nah, Anda sudah melewati satu fase ya, yang nanti Anda akan rasakan waktu Anda terjun ke lapangan. Ya, gitu ya tujuannya ya. Nah, kelompoknya mau ditentukan atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Ya, pilih sendiri. Silakan, saya juga buka ya. Nanti biasanya 3-4 orang, ya, 3-4 orang. Topiknya apa saja nanti kita bahas ya. Apapun, ini aja. Buat ide project yang manageable dari sisi resources, waktu, ya kan? Yang dinilai bukan kompleksitas dari softwarenya, tapi bagaimana Anda mengikuti tahapan, ya. Itu ya. Ada beberapa yang akhirnya di malam itu menjadi bisnis, membuat namanya karcikan, bisnis cuci sepatu. Dan project ini cuci sepatu ini, tapi akhirnya ada pesanan juga jadi, dan sekarang luar biasa hasilnya, lumayan. Berangkat dari apa? Tugas-tugas ringan begini jadi bisnis. Atau yang mungkin proyeknya mau mungkin ya silahkan. Tentu software itu macam-macam ya tadi ya. Nanti kita lihat contoh softwarenya. Nah, nanti silahkan ditentukan. Nah, minggu depan cari proyeknya ya. Minggu depan kita validasi idenya. Ini masuk enggak? Enggak, karena waktu kita hanya 6 bulan. 6 bulan itu pun Anda harus terpotong ujian, ya kan? Jadi waktu software engineering-nya ini hanya efektif 5 bulan gitu. Ya kan? 5 bulan. Nah, 5 bulan itu terus harus pastikan, oh ini bisa diselesaikan, oh ini tidak, oh ini kurang. Gitu ya. Kaitkan dengan SDGs. Misalkan tema sekarang apa sih yang menarik, ya kan? Kalau perlu dilombakan, ya, dilombakan. Sudah belajar AI semua juga toh? Ada AI-nya. Saya membuat suatu sistem untuk deteksi apa? Nah, ini saya di mana terakhir riset dan ini masih jalan. Salah satu yang dilibatkan adalah alumni BINUS untuk Malang ini punya kekasan. Ada yang tahu Kota Malang, Jawa Timur?
Identik dengan apa malam? Masih tahu apel ya. Tapi nggak tahu 10-20 tahun yang akan datang. Karena apa? Faktanya apel sudah jarang ditemukan di mana. Adanya di pinggiran-pinggiran. Gitu loh. Berangkat dari situ, tim saya di Malang, kebetulan dosen juga mau studi, sudah kamu studi mengenai apel. Biar Malang bangkit, kita kontribusinya di situ. Apa masalahnya dengan apel? Banyak penyakit. Dimulai dari dalam, sudah deteksi kesehatan daun apel. Didukung oleh pemerintah daerah. Buat dia studi dan dia kayaknya akan cepat selesainya. Ya. Datasetnya dipublis sudah dapat dan melibatkan mahasiswa jadi alumni ikut dalamnya research, membuat aplikasinya juga dengan mendeteksi arah angin. Jadi kalau penyakit ini nanti ada arah angin ini akan nyebabnya daerah mana yang kena, langsung kena ke BMKG. Ya, main API programming juga. Ya, Anda harus buat program yang semacam itu. Jangan hanya satu. Bagaimana main service dengan aplikasi luar ya kan? Komponen-komponen luar, gimana integrasi dengan komponen-komponen yang luar. Mulai belajar. Oh sekarang belum Pak, ya nanti ada sukunya. Impian buat software seperti apa? Ya itu apa manfaatnya? Berdampak sekali. Ya ini sedang mau launching dan ini mau di KIKAM. Ya, Anda bisa lihat. Nah di Semarang ada apa ini? Di Ungaran ada apa ini? Di Pekalongan ada apa? Di Jogja ada apa? Masalah di sekitar kita. Dari hal-hal yang ringan, yang kecil. Mungkin kita nggak aware aja. Orang CS itu akan senang kalau ketemu orang punya masalah. Ya kan? Di situ dia nggak berhenti pada masalah itu lari. Tapi bagaimana solusinya? Itu. Harusnya orang CS itu tough. Itu masalah gimana caranya? Nggak bisa coba lagi. Itu. Ya, gitu ya, cari ide. Apa yang ada? Ya kecil-kecilan konsultasi. Apa nih? Atau orang tua punya bisnis, ada bagian yang perlu saya coba solve nih di bagian ini. Silakan. Ya kan? Main software untuk main IoT juga misalnya. Biar ikan apa nih di sini ya? Nah, lihat suhu kadar apa ya? Kadar pH air harusnya normalnya sekian. Saya nanti pasang sensor gitu kan, untuk deteksi. Atau smart farming, nah, gitu kan, smart farming apa nih? Itu ya, jadi impactful gitu ya kan, berdampak, ya berdampak. Ide-ide itu jangan, ya kadang ide itu sederhana, justru yang sederhana itu ternyata susah kadang ya. Padahal itu di depan mata kita, itu bisa kita dapat jika kita peka, kita peka, ya kan? Iya. Kadang-kadang seperti Gojek itu kan masalah orang tahu itu masalah. Di Jakarta itu kalau kita cari taksi, cari transportasi panas, kalau hujan-hujanan kadang banjir juga kadang-kadang. Yang penyedia jasa angkutan juga gitu. Dia cari-cari nggak ketemu. Padahal hanya di balik gedung saja di sana mencari jasa angkutan, di sini mencari customer nggak kelihatan. Oh ada masalah ini, nggak ada informasi yang dapat didapatkan oleh mereka, dipertemukan. Awalnya Gojek kan sederhana gitu aja. Masalah sehari-hari ya. Nanti coba digali. Kreativitas Anda saya yakin banyak bisa diimplementasikan. Begitu anak ya. Jangan hanya belajar tools, sekedar tools. Ide juga penting. Biar nanti berhasil. Nah nanti kalau Anda tertarik ke Apple Academy dan yang lainnya, ini penting. Apple juga gitu. Diterima hampir seluruhnya bukan karena dia jago coding, bukan. Walaupun jago coding penting. Tetapi dia diminta submit idenya apa. Ya. Ada tuh yang kalau yang muslim mungkin kan waktu mau menentukan kiblat atau sholat itu kan ada itu ada dia untuk orang tunanetra.
Bagaimana dia tahu dia menghadap ke banyak vendor? Waktu diterima Apple. Ada lagi yang isu di pangan, ya kan? Ini simpel-simpel gitu, belum dikode. Akhirnya dikasih kesempatan Apple, berangkat, oke, dibimbing lagi. Jadi yang mahal bukan codingnya, apanya? Idenya. Ide yang bisa, hebatnya orang CS, ide yang bisa direalisasikan. Bikin ide kue sini jadi kue yang susah. Mungkin program kayak apa pun nggak bisa. Yang make sense. Nah, silakan. Seminggu ini cari di sekitar ini ada apa yang bisa saya solve ya. Syukur-syukur ini ternyata jadi peluang untuk jadi bisnis. Ya. Dilombakan, siapa tahu dapat dana tambahan. Teman-teman Anda kan ada yang saya cerita di Malang karena dari Malang ya. Ada yang dapat 15 juta dari Dikti, karena Diktinya dia membantu UMKM. Semarang bisa, ya. Jadi lumayan dapat uang. Ini ada yang sedang. Ya gitu ya, idenya gali saja, nanti kita validasi ya, kelompoknya, judulnya apa, mulai untuk tugas saya enggak besar loh ya, 40%. Jangan sia-siakan 40%. Yang dinilai tidak hanya sekedar programnya jadi, tim ini bisa bekerja sejauh mana, ya, mengikuti aspek-aspek yang perlu ada dalam software engineering. Ya, kan? Ini itu mahal. Mungkin orang berkata sekarang, apa belajar ke CS? Coding tinggal bisa dibuat. AI bisa membuat program, tapi dia tidak bisa custom, tidak bisa mungkin ide Anda sepenuhnya diterjemahkan. Mungkin hanya membantu bagian tertentu. Kedepannya akan bagaimana Anda yang punya inovasi di situ ya. Prompt-nya pun dari Anda juga. Justru Anda yang menciptakan AI-nya. Oke ya, ini tolong diperhatikan. Ya, bukan berarti kalau gitu yang lainnya nggak usah, jangan juga ya. 40% itu kan juga belum lulus ya, 40 tapi besar ya, tolong diperhatikan. Dan ini selalu kadang-kadang bukan selalu ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang karena semangat mengerjakan submitnya terlambat karena capek mengerjakan, yang disubmit bukan jawaban yang harusnya dikumpulkan, tapi tugas lain. Ini selalu ada nggak pernah submit tugas, filenya salah. Hanya di Semarang nggak ada ya, mantap ini, jos. Di mana ada aja. Bahkan yang terakhir saya mengajar data structure ya, data structure. Sudah saya wanti-wanti sampai hari terakhir. Tolong setelah submit cek lagi, download lagi. Yang disubmit benar. Baru kemarin biasanya, Pak saya baru sadar ternyata yang saya submit yang lain. Filenya nggak ada hubungannya dengan computer science lagi. Untung nggak yang aneh-aneh. Ya gimana bisa gitu? Saya sudah di Semarang lagi kan? Ya, ini yang penting ya. Nah, nanti hati-hati dokumentasinya. Ini mengenai software engineering. Nanti topik-topiknya apa saja? Nah, ini topiknya. Deskripsinya ya. Nah, ini adalah outline-nya, sessionnya. Session 1 kita intro saja di sini ya, intro untuk nature of software engineering. Lalu sesi 2 baru ke fundamental untuk yang berkaitan dengan software proses dan development life cycle. Sesi 3 nanti kita akan bahas agile, principle and lean foundations. Lalu yang keempat nanti Scrum, mungkin ada yang pernah dengar Scrum, bagian dari pendekatan yang agile ya. Desain konsep, lalu nanti kita masuk ke requirement engineering. Jadi ini bagian yang sering kita abaikan. Nanti tolong ini benar-benar perhatikan. Karena ide itu datang karena di tahapan ini sebenarnya. Ya.
Coding itu adalah tahapan setelah Anda belajar programming kan diberikan tahapan kan ya buat program ya. Jadi dikasih masalah itu kan, membuat model, membuat desain, baru coding kan? Baru testing. Karena kita langsung coding. Ini yang nanti kita bahas ya setuju. Lalu ada engine modeling menggunakan UML. Nah, jadi jangan lupa yang program desain method sudah dapat, jangan diabaikan. Anda belajar beberapa model ya untuk mendefinisikan suatu sistem, baik yang berkaitan dengan behavior user maupun nanti sekuen dari metodenya. Di situ ada use case sampai dengan sekuen diagram, ada kelas diagram juga, itu di refresh kembali, itu dipakai nanti untuk menjelaskan softwarenya. Lalu ada software design principle, nanti kita bahas di sesi 8. Software arsitektur, desain, konsep, and style. Lalu kita juga akan bahas software arsitektur, desain, documentation, and pattern. Ini, nah silakan nanti terus dilihat sampai di belakang apa sih yang kita pelajari ya. Silakan. Nah kita mulai yang sekarang untuk intronya. Jangan tegang-tegang ya. Nanti kalau ada yang tanya saja ya. Ya nanti saya pastikan tidak sampai ini yang saya sampaikan. Software tadi sudah kita bahas ya, intro sebentar. Kalau software engineering itu di bahasa Indonesia kan ya kurang lebih rekayasa piranti lunak ya. Jadi software itu piranti lunak. Kalau hardware perangkat keras ya. Piranti lunak, perangkat keras. Coba cek nanti bahasa Indonesia ya, benar nggak gitu ya. Software engineering, rekayasa piranti lunak. Kalau teman-teman jawab, ini sesuatu yang antara ada dan tiada, nggak ada tapi bisa digunakan, gitu ya. Karena maya, binus maya itu binus tapi nggak bisa dipegang, tapi di situ kita bisa belajar, gitu kan ya. Software kan begitu ya. Ya kita lengkapnya tadi untuk sementara ini kita untuk di level LO yang cukup memahami ya, lalu bisa mengidentifikasi beberapa yang berkaitan dengan isu di software development, berkaitan dengan trade-off untuk cost. Ini materi kita, software is everywhere. Contoh di handphone Anda yang sebagai software apa? Di sini apa yang sebagai software? Apa sih software di sini ada software nggak? Di handphonenya ada software nggak? Apa namanya? Google, itu software Google tuh. Apa lagi? Chrome. Software. Pokoknya aplikasi Apa contohnya? Kan banyak tuh kan di sini. Apa contoh? Install masuk enggak sih? Apa? Yang ada di situ apa contoh? Install masuk enggak? Apa? Play Store termasuk itu software juga. Play Store juga software. YouTube. Oke, ganti yang belakang ya. Ya, belakang. Apa lagi software di handphonenya itu? OS apa dipakai apa? Iya apa? Operasinya apa itu? Hyphen. Oke. Selain itu apa lagi OS-nya yang bisa dikategorikan sebagai software? iOS, Android. Jadi software itu macam-macam. Ada yang di level operating system, ada yang di level untuk entertain, ya kan? Ada yang fungsi khusus kan gitu ya. Yang entertain tadi YouTube, apalagi TikTok, ini TikTok kayak gini. Gak apa-apa. TikTok, apalagi Netflix ya, nonton Netflix. Itu software kan? Termasuk Play Store juga. E-commerce apalagi? Yang e-commerce. Shopee gitu ya tadi. Tokped itu, jadi macam-macam, ada untuk commerce, ada untuk entertain, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya di aspek kehidupan kita sudah hampir seluruhnya disentuh oleh software. Ada yang kelihatan interface-nya, ada yang tidak. Karena software ada yang embedded juga di dalamnya.
ya kan? Software yang tertanam ke dalam suatu mesin tertentu. Ada banyak levelnya ya software, dan itu seperti gunung salju software. Maksudnya gimana Pak? Jadi software itu kalau kita lihat interface-nya seperti ini. Kita hanya nampak ini areanya, hanya kelihatan kotak kecil saja. Saya bisa di kotak kecil ini seperti Google, mungkin 1 jam selesai. Tapi yang kompleks bukan tampilan kotaknya itu. Di balik itu ada engine yang cukup kompleks, ya kan? Itulah kadang-kadang kita kalau nggak pengalaman dengan software, suruh buat software seperti ini. Oh seperti ini, hanya ada 2 page. Oke, selesai kapan? Besok. Wah, besok. Kita masih belum tahu yang dimaksud seperti apa cara kerjanya, functionality-nya seperti apa. Kita miss di requirement analysis-nya, identifikasi problemnya. Ya, nah software-software yang kelihatan di sini, yang kelihatan di handphone itu nampak ya. Di balik itu ada software-software di handphone yang nggak nampak. Bisa saja ada agent-agent yang mempelajari pola Anda. Ini polanya ini kalau jam segini biasanya browsingnya ini. Kalau browsingnya ini biasanya juga browsing ini. Ada AI yang bekerja. Ya, nggak nampak. Ini yang kelihatan nampak semua. Ini udah ramai kan, paling nggak nampak. Jadi yang disebut software di sini, software is everywhere. Lebih baik ketinggalan dompet atau handphone. Dompetnya boleh ditinggal sekarang. Oh enggak, dua-duanya Pak. Ya tapi handphone ini juga sudah menjadi alat pembayaran juga ya. Karena di dalamnya ada e-banking, ada transaksi kita bisa support dengan aplikasi tersebut. Dan konon katanya, nggak tahu benar atau tidak, negara-negara besar itu takut dengan senjata kita yang namanya KRIS. KRIS ya, KRIS bukan yang ulung-ulung itu tapi ya, tapi KRIS ya. Kenapa? Sudah Visa nggak berlaku, Mastercard nggak berlaku. Dari level UMKM sampai bisnis besar pakai KRIS. Transaksinya kira-kira per detik ada berapa ya? Banyak, besar ya. Idenya hanya kotak kecil. Kelihatan kotak kecil kelihatannya, tapi di balik itu ada sistem yang bekerja bisnis to bisnis, ya kan? Jadi Anda pikirkan bukan kotak kecilnya, ide bagaimana mengkolaborasi banyak stakeholder. Di sini terjadi bisnis to bisnis. Nah, ini ide yang kelihatan sederhana. Ya, ini software is everywhere. Finance, kesehatan juga ada. Ya. Di kesehatan apa contohnya? AI apa contohnya? Kalau pakai aplikasi contohnya apa ya? JKN BPJS, oke. Ada lagi yang benar-benar untuk kesehatan. Halodoc. Ya. Kita bisa kan booking dokter, booking dokter maksudnya untuk berobat ya, konsultasi, bahkan sampai dapat pengiriman obat. Ini saya alami sendiri. Waktu pandemi karena mungkin stres ya, mah kambuh gitu kan, gitu kan, ke rumah sakit takut gitu kan, jangan takut itu. Interaksi dibatasi. Solusinya orang melihat ini kayak pertemukan pasien dan dokter serta penyedia obat maupun alat kesehatan di satu platform. Muncul Halodoc. Bahkan ada masalah saat itu orang tak bisa interaksi sosial. Kita chatting dengan dokter seperti apa indikasinya, foto kondisinya. Oh ini seperti ini. Kirim obat.
Ya, jadi software is everywhere. Dan untuk banyak hal. Jadi contoh-contohnya ya, isu berkaitan dengan software. Nah, isu software ini isu berkaitan dengan quality. Software yang embedded, yang memang kritis, ini memang perlu concern terhadap quality. Bukan berarti yang lain nggak perlu quality. Kalau Anda buat software untuk putar lagu, mungkin agak sedikit voice dikit, mungkin Anda bisa terima. Tapi kalau untuk rumah sakit, software mendeteksi ini sampai presisi berapa ini deteksi ini ya. Ini bedahnya sampai di berapa di suatu organ tertentu. Kalau meleset itu ya bahaya kan, nyawa gitu kan. Untuk ini penerbangan juga ya. Ini ada masalah. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Kenapa software quality itu penting ya? Jadi jangan hanya sekedar software selesai berikan ke user. Ingat, software quality itu dipastikan, dites. Ini nanti silahkan baca sendiri bagaimana insiden yang terjadi di sini. Ini semua masalahnya dari software. Yang tanggung jawab adalah software developernya ini. Kenapa kok asal-asalan belum seharusnya layak dirilis dirilis? Ya, bahaya untuk kesehatan. Jadi ini tadi ya menjawab pertanyaan tadi. Apa sih sebenarnya software itu? Software adalah instruksi atau program komputer yang dieksekusi untuk fungsi atau feature tertentu dalam program tertentu. Satu, tapi tidak hanya program komputer, termasuk data structure yang enable program to enable information, data structure-nya di software juga. Lalu descriptive information, ya, baik itu hard copy maupun bentuknya virtual, yang menjelaskan bagaimana software itu bekerja, operasionalnya, dan penggunaan software itu sendiri, user manualnya, ya, user manualnya, dokumentasinya, itu juga software. Nah itu perlu dikelola, perlu dikelola. Kenapa perlu dikelola? Software itu tidak berhenti pada suatu fase pengembangan. Itulah kenapa contoh Android versinya naik terus. Windows populer kan operasi. Sekarang Windows berapa yang dipakai? 11. Artinya kan ada Windows 10, Windows 9 dan seterusnya kan? Software selalu berubah mengikuti kebutuhan dari penggunanya, mengikuti potensi untuk solve problem yang akan mungkin dihadapi oleh pengguna. Karena ada perubahan, maka perlu dikembangkan. Karena dikembangkan, perlu hitung-hitungan biaya. Ada biayanya, maksudnya. Ada waktunya. Orang yang peduli dengan hal tersebut untuk mempertimbangkan baseline pengembangan software. Kalau saya membangun Windows versi 12, apakah saya harus berangkat dari nol? Enggak mungkin. Dia akan lihat baseline sebelumnya. Apa yang kita kembangkan dari sebelumnya? Ya, berarti dia harus punya dokumentasinya. Dan yang mengembangkan belum tentu orang yang sama. Betul ya? Dan yang mengembangkan bukan hanya satu orang, bukan dari satu negara. Harus kolaborasi. Bagaimana mereka memahami prinsip besar dari software itu? Harus ada model, harus ada dokumentasi, gitu kan? Nah, itulah yang kadang kita nggak aware. Kita hanya fokus pada kodenya, nggak ada dokumentasinya, nggak ada modelnya, sehingga orang lain belum tentu memahami apa yang kita maksud dengan coding itu. Karena kita nggak paham dengan coding yang maksud orang lain itu ya. Kan begitu lihat modelnya, oh tujuannya sebenarnya ini loh. Kalau itu caranya nggak harus demikian. Sorting itu tidak harus pakai selection, gitu kan? Tujuannya kan sort. Oh, dia sort. Ada algoritma yang lain, kan boleh begitu. Oh tujuannya ini. Oh modelnya begini. Saya buat model yang baru. Nah itu software terus berkembang ya. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus diakomodir.
Itulah kenapa perlu ada informasi berkaitan dengan software tersebut. Nah, kita belajar bagaimana selain menyiapkan codingnya, juga model dari software itu sendiri. Kita sampai jam 3 ya sesi pertama ya, kita break dulu nanti. Saya terlalu pelan kan, terlalu cepat? Aman ya? Ya. Kalau terlalu pelan katanya tidur. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya tadi ya, sampai apa ya, seleut. Contoh software yang mungkin sudah Anda sebutkan tadi. Linux, Windows ini adalah software di level operating system. Mac, ya. Ada yang untuk Office, ada yang untuk text editor, ya kan? Word. Ada yang di bawah ini, software yang digunakan untuk sistem yang lebih kompleks. Ada yang perlu hardware, ada yang tidak dalam operasionalnya, ya kan? Paling tidak perlu handphone atau tablet atau laptop ya. Di luar itu ada alat yang lain, sensor-sensor ya. Kalau Anda punya ini masuk ruangan, nah sekarang kan udah biasa ya, masuk ruangan ada sensor, lampu nyala sendiri ya. Udah biasa. Itu ada softwarenya ditanam di situ. Ya, dia baca sensor. Nyala. Barang bergerak, hilang, nggak ada objek lagi bergerak, mati. Itu juga ada software, bukan hanya hardware. Seperti ini, Infocus ini juga ada softwarenya ya. Dia bekerja, ada sinyal tertentu, dia bekerja di program untuk menampilkan data yang diperoleh dari input, entah itu komputer, laptop atau yang lain, yang gitu. Dia ada sensor untuk membaca, ya, juga gitu. Jadi bisa bergerak. Nah, ada sinyal. Jadi berpikir software jangan hanya berpikir soal interface-nya aja ya, termasuk mungkin interaksi antar alat-alatnya. Jika Anda punya ide, itulah muncul Internet of Things, gitu kan ya. Alatnya penting, tetapi alat itu kita bisa beli murah, ya kan? Arduino dan lainnya murah banyak. Tapi ide dan software yang kita buat ini yang mahal. Nah, silakan aplikasi. Ini contoh-contohnya ya, tidak usah jelaskan ya. Ini untuk software aplikasi ya, domain aplikasi. Ini tadi untuk yang domain aplikasi juga ya. Google ya. Ada yang platformnya di web, ada yang di mobile. Ya, ada yang AI software khusus untuk AI-nya yang tidak kelihatan tadi ya. ChatGPT hanya kelihatan kecil, tapi dia pintar. Apa yang Ya, kecil tapi pintar? Dia punya knowledge, sudah di training ya kan? Dengan pertanyaan tertentu bisa menjawab. Ada AI untuk bisa bantu gambar, ya kan? Bahkan membuat lagu sekarang pakai AI ya, ya kan? Yang pintar AI-nya atau programmernya? Dua-duanya ya benar. Ya, program pintar, komputernya pintar karena di programnya. Sebenarnya di balik itu yang punya ide itu yang pintar. Ya. Orang CS nggak usah takut kehilangan ide. Orang kaya yang menciptakan idenya, ya kan? Oh banyak AI waktu itu dibuat. Ya kan? Buat yang lain lagi banyak. Ya. Silakan kreasi. Software engineering versus programming. Nah ini. Programming, core ID-nya immediate act of producing code. Ada perlu apa? Saya perlu untuk deteksi saat ini di Semarang akan hujan atau tidak, saya code. Oke, itu programmer. Langsung pergi. Software engineer mengintegrasikan banyak aspek, ya, banyak aspek. Code salah satunya. Ya. Ini software engineering. Fokusnya programming develop. Software engineering develop plus modification, maintenance, evolution. Sehingga kalau dia mindsetnya sebagai seorang software engineer, dia akan berpikir ini nanti kalau seandainya saya buat
interface-nya mungkin nggak ya berubah. Sekarang sensornya pakai cahaya, mungkin nggak suatu saat sensornya berubah. Oh kalau gitu komponen bagian markup sensor saya buat modul terpisah. Kalau diubah hanya ini saja yang diubah. Kalau nanti ada masalah bisa dilokalisasi sehingga nanti tidak merembet ke bagian lain untuk dideteksi. Hanya fokus pada sensornya saja. Dia lebih holistik, ya, software engineer. Kalau programmer kondisi selesai, software punya soft. Saat itu ada potensi nggak berubah ke depan? Mungkin dia nggak begini kan? Gitu ya. Paradigma software developer dan software engineer. Kalau dicari software engineer berarti menuntut Anda punya perspektif lebih. Kan banyak cari sekarang kan software engineer. Nah, berpikirnya sampai ke sana. Nanti kira-kira digunakan usernya paham nggak? Ini software untuk siapa? Anak-anak. Digunakan user Indonesia yang saintifik bahkan nggak gunakan. Anak-anak experience-nya bagaimana kan ya? Kita harus tahu kan experience usernya kan. Software untuk anak-anak usia 1 sampai 5 tahun beda dengan mahasiswa tentunya ya. Beda lagi dengan sudah manula. Ya kita dulu harus tahu aspek dari penggunanya, konteksnya di mana software digunakan. Ya itu ya. Anda buat software. Ada suatu negara yang mungkin sensitif terhadap gender Anda, sehingga kalau identifikasi jenis kelamin tidak hanya laki-laki perempuan, kalau di sini hanya 2 ya. Anda ini di mana? Apa di Indonesia sama? Konteksnya. Ya, yang lainnya typical activity-nya coding dibagi small prefactors. Requirement-nya diperhatikan. Jadi harus tahu siapa yang butuh, kapan dibutuhkan, di mana dibutuhkan. Ya. Arsitekturnya akan seperti apa? Dia harus lihat. Ini ada sensor, ada database, ada server, integrasi dengan sistem luar. Bagaimana arsitekturnya? Agar nanti pemeliharaannya mudah, maintenance-nya bisa lebih mudah. Ya, kalau developer nggak sampai di sana. Ya. Arsitekturnya, codingnya juga tentunya, testingnya bagaimana dia nggak hanya coding depan tapi dites. Nah, CI/CD yang berkaitan dengan arsitektur yang berkaitan dengan software lebih lanjut, dokumentasinya, reviewnya, monitoring, maintenance. Ya, ini. Tim kolaborasinya akan di solo or small teams. Tapi kalau sudah software engineer levelnya dia akan lebih kompleks. Dia akan berada dalam tim yang mungkin tidak cukup 1-2 orang. Ya. Dia harus baca dokumentasi. Anda harus belajar beberapa teknik nanti. Ada yang pernah belajar GitHub. Tahu GitHub? Ya. Itu contoh nanti kolaborasi dalam membangun software kan ya. Contoh model kolaborasi Anda bisa implementasikan. Tim kolaborasi. Quality attribute emphasize. Functionality untuk programmingnya di sini lebih ke maintainable, reliable, scalable, deliverable, dan seterusnya. Ini ya untuk soft program developer atau programming dengan software engineer. Apa sih yang menjadi aspek di dalam pengembangan software? Software engineering layernya ada toolsnya berarti nanti yang tools development-nya, ada metodenya, nanti ada beberapa metode, ada yang disebut sebagai agile development programming, ada yang menggunakan waterfall model, ya. Ada yang agile pakai Scrum, ada yang extreme programming dan seterusnya. Itu pendekatan paradigmanya saja. Ya, tapi nanti ada yang generic prosesnya. Nah, ada prosesnya, ada yang generic. Prosesnya. Quality focus. Jadi membuat software ini juga harus melihat quality focus. Quality dilihat dari banyak aspek. Quality dari softwarenya yang memang nanti akan dilihat langsung dirasakan oleh pengguna, atau quality dari software yang nanti berkaitan dengan pemeliharaannya. Lengkap nggak dokumentasinya, testingnya dan seterusnya. Ya. Termasuk quality dari orangnya, timnya. Aspek yang perlu diperhatikan adalah quality dari software.
Juga proses ini put everything together. Layernya, nanti kita lihat satu persatu ya di stability intro, nanti kita bahas di slide berikutnya, di sesi berikutnya. Nanti story ini silakan baca ya, nanti ini berkaitan dengan software quality juga. Nah, ini contoh ini software terakhirnya di tahun 2024. Ya, dan nanti contoh software saya tidak akan bahas lebih lanjut. Nah, ini kompleks software engineering issue yang dilibatkan. Ini nanti Anda harus mulai dari requirement analysis, ada arsitektur dan desainnya, ada quality assurance, ada develop operation-nya. Di DevOps ini ada profesi yang dibutuhkan juga ya. Metrik ini berkaitan dengan pengukuran kualitas dari software. Ada banyak, nanti metrik dilihat dari interface-nya, dilihat dari algoritmnya, dilihat dari desain atau modelnya. Jadi kompleksitas software itu bisa diukur. Kelasnya demikian, sekian kompleksitasnya. Kenapa harus diukur? Agar kita tahu nilai project ini berapa. Karena orang buat software, kalau Anda nanti profesional di situ, Anda akan nego untuk harga satu software harus logis. Mungkin nggak sama persis, tapi estimasinya harus ada. Dari mana? Dari banyak aspek. Dari functionality-nya bisa, nanti functionality-nya. Ada yang dari use case-nya juga bisa. Nah, salah satu aspek saya mengaplikasikan use case point. Nanti kita cari di Scopus Index, ya, software size, ya, measurement. Itu banyak. Pakai use case point. Kalau use case-nya seperti ini, deskripsinya seperti ini, justifikasinya sekian. Agar apa? Kita tahu proyek ini akan membutuhkan biaya berapa, belum membangun waktunya berapa lama. Jadi diukurnya sebelum coding. Nego, berapa proyek ini nilainya? Sekian dolar. Dari mana functionality-nya, dari use case dan yang lainnya dilihat. Ini pakai matrix, ya. Limited liability, ada license, ya. Nah, secara umum software itu memiliki software adalah produk juga, ya, produk juga. Tapi beda dengan produk-produk yang tangible. Software adalah intangible. Produk yang tidak bisa dipegang. Tangible seperti ini. Nah, kursi ini bisa usah nggak kursi ini? Bisa. Kalau software bisa usah nggak ya? Software bisa usang nggak? Tahu usang maksudnya? Tahu. Bisa nggak software itu usang? Tidak bisa. Hanya mungkin penggunanya mungkin sudah bergeser kebutuhannya, ya. Tapi dia sendiri nggak usang. Tapi kalau ini usang, apalagi hardware, ya, bisa usang. Ya, software itu nggak usang. Tetapi tantangannya adalah bagaimana dia bisa memenuhi ekspektasi dari penggunanya. Kalau software itu bertahan lama, itu artinya dia kualitasnya bagus. Satu contoh indikator ya, bertahan lama. Siapa di sini yang pernah menggunakan software lebih dari 5 tahun nggak ganti-ganti? Itu dipakai terus. Windows, ya. Windows, tapi dengan versinya apa lagi? Linux. Apa? Linux. OS. Ada lagi. Ada software yang sekarang dulu pernah Anda gunakan, sekarang nggak ada lagi. Internet Explorer sudah nggak ada lagi. Sudah penggunanya sedikit ya mungkin ya. Itu artinya apa? Kualitasnya kalah dengan. Jadi ukurnya gitu. Kualitas dari software kelihatan dari penggunaannya. Apalagi kalau versi 1 sampai sekarang pun bertahan lebih dari 10 tahun, luar biasa. Berarti dia bisa menangkap experience user sampai 10 tahun ke depan. Ada nggak seperti itu ya? Ada satu game yang dulu pernah dimainkan tahun 90-an.
namanya Mario. Dengan interface yang sederhana di layar yang hijau monokrom, masih jalan kan? Yang dulu Mario. Tapi game sekarang kan macam-macam, Mobile Legends dan yang lainnya sudah kompleks. Tapi mungkin ada juga pemain yang mungkin Mario masih ada. Ya, Anda lihat software bertahan lama bagus itu. Nah, tantangannya adalah penggunanya. Kalau software digunakan oleh pengguna terbatas, biasanya tahan lama. Dipakai oleh manufaktur yang standar prosesnya seperti itu, hanya cek mesin itu jalan itu, mungkin bisa lama. Tapi kalau digunakan oleh publik, ya, software yang ada gunakan di handphone, sosial media contohnya, itu rentan terhadap shifting penggunanya. Kalau Anda tidak bisa menangkap experience user, ditinggal. Sosial media sekarang yang populer apa kira-kira? TikTok, YouTube, X, saya nggak tahu di mana. Twitter, apa lagi? Instagram. Nggak ada yang di Facebook ya, orang tuanya punya Facebook. Ya. Tapi Anda nanti harus sudah mulai punya juga LinkedIn ya. Itu untuk profesional ya. Untuk profesional. Sosial media itu juga begitu, tantangannya besar untuk usernya beralih dari satu platform yang lain. Sebelum IG dulu Facebook kan banyak omnya. Banyak tak kalah dengan itu. Sebelum Facebook ada yang namanya High Five. Awal-awal ada yang namanya Friendster tahun 2000-an. Friendster. Tapi mereka nggak bertahan. Pengalaman pengguna beda. TikTok beda lagi ya. Padahal sebelumnya sudah ada pemutar video juga namanya YouTube kan. Tapi kok TikTok bisa? Dia nggak experience user. User itu kadang perlu video pendek-pendek. Nah, Anda tanggap untuk menangkap requirement itu harus memang gini ya. Untuk mendapatkan suatu ide yang nanti kualitas sobatnya bagus, Anda harus tahu aspek psikologi dan user experience-nya. Apa sih experience dari user untuk sosial media? Lalu Anda harus tahu tren teknologi. Bisa jadi kan suatu saat TikTok juga hilang, kita nggak tahu loh. Dulu Facebook, wah seolah-olah meranjai, mengalahkan yang lain. Tahun 2010 dan seterusnya. Muncul Instagram, mulai muncul Twitter. Nah sekarang muncul TikTok. Mungkin tahun depan muncul lagi yang lain, TikTok. Ya. Apa? Ada yang baru Upscroll. Sudah mulai Jadi artinya apa? Anda kalau punya ide, nggak usah takut masuk ke Blue Ocean ya. Yang kelihatannya sudah nggak ada persaingan. Enggak. Kita nggak jamin nanti Windows pun akan eksis. Sekarang Android dan yang iOS sudah jalankan ya. Kita jalankan aplikasi Office pun platformnya harus Windows loh. Misal kita nggak tahu ada operating sistem apa, disitulah dituntut kreativitas. Ya, ini dia tidak akan usang, tapi memang harus menghadapi tantangan perubahan experience user ya. Nah ini environment change seperti operating system, dependency, API ini juga mempengaruhi eksistensi dari software itu sendiri. Dulu ada software yang jalannya, saya punya compiler Turbo C 2.0. Code saya punya banyak buat dari awal-awal. Jalannya di mesin yang 8 bit.
Sekarang sudah nggak ada yang 8 bit, 16 bit, nggak bisa jalan. Operating sistemnya sudah berubah. Ya karena seperti itu membuat software itu nggak bisa digunakan. Tapi turbo systemnya nggak usah sebenarnya, cuman dia nggak bisa jalan, nggak bisa integrasi ya. Ada evaluasi requirement-nya ini tadi ya, bisa mengubah. Nah ini yang terjadi pada software. Nah, secara nature, software itu seiring waktu dia akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi seiring waktu. Kenapa? Karena ini. Ya. OS-nya ini dulu dibangun dengan Android yang versi sekian. Sekarang sudah naik. Dia nggak maintenance, nggak jalan. Oh masih kompatibel, tapi requirement-nya sudah berubah. Orang sosial media nggak cukup nge-tweet, sekarang perlu multimedia, perlu jualan juga, perlu live streaming. Nah sehingga requirement-nya berubah, membuat software itu mungkin tidak relevan. Dia successful project have an effectively unbounded lifespan. Contohnya di sini, ini Google Search ini lama ya. Google ini dulu hadir, ini sebenarnya search engine dulu. Yang pertama muncul bukan Google. Kalau saya menggunakan dulu banyak orang menggunakan Yahoo, search engine. Tapi Yahoo tidak fokus kepada engine untuk searching. Dia sudah menjadi platform yang sudah nggak jelas. Messenger iya, ada Omos iya, mail juga ada, engine juga yang macam-macam. Google hadir konsisten untuk search engine, hanya tambah email dan lebih banyak. Berapa pengguna Yahoo, berapa pengguna. Tapi sekarang sama si pengguna juga Yahoo juga. Sayang dibuang, sayang dibuang. Ya. Microsoft dulu punya namanya Hotmail, hilang. Akunnya sudah saya nggak pakai gitu. Jelek ya aku tahu. Ada software-software yang memang seperti itu nasibnya ya. Karena faktor tadi. Nah itu untuk antisipasi, itulah Anda pernah belajar modularity kan ya? Di program desain method sudah belajar kan? Nah itu penting. Mengapa perlu modularity? Ya. Agar kita sadar di depan software itu tidak sederhana. Ada banyak bagian-bagian yang memang harus dipisahkan, diuraikan. Ada yang bagian nanti berkaitan dengan menangkap sensor, yang input komponen, ada yang bagian dengan logik prosesnya, ada yang bagian ruangan. Nanti prosesnya dibagi-bagi lagi di komposisi ya, tapi masing-masing saling berkomunikasi. Ya, jadi nanti Anda mungkin kalau sebagai solution developer tidak membuat utuh seluruhnya, hanya membuat bagian engine-nya untuk AI-nya inilah, untuk bisa deteksi apakah nanti customer yang akan kita terima ini kemungkinan akan potensial atau tidak. Bisa dilihat data dia, melihat tren dari customer. Oh, kita predik ini di bulan sekian ada pattern, dia punya deposit lebih, ditawarin. Tiba-tiba kok tahu ya saya punya dana di tangan ini, ditawarin. Kok tahu ya saat ini saya butuh apa gitu kan. Nah itu karena ada engine-nya. Nah mungkin hanya engine yang dibuat, tapi itu sudah kompleks ya. Ini yang mungkin itu software-software yang tadi yang smart, yang berbasis AI pengembangannya. Yang lainnya khusus engine, Linux kernel ini khusus untuk menangani di level arsiteknya, infrastruktur ya. Nah ini lifespan and importance of upgrades. Apa ini importance of upgrades dan software ya. Ini
software itu upgrade-nya memang beragam ya, tapi tidak mungkin begini ya. Software upgrade tiap jam ya, nggak mungkin ya. Kalau Anda punya software, pengembangan software, upgrade-nya setiap jam ya, usernya malas menggunakan ya. Tapi mungkin ya setiap tahun rilis. Kalau Microsoft itu termasuk lama. Ya, Windows itu termasuk lama. Sekarang tahun Windows 11 tahun berapa? Rilis, ada yang tahu? Windows 11 rilis tahun berapa? Tanya 2020, anggap aja 2020 rilis di market ya, tapi developnya sebelum itu sebenarnya. Rilis di marketnya, tapi developnya sebelum itu. 2020 Windows awal tahun berapa? Ada yang tahu? 9 sebelumnya. Sebelum 96 ada Windows 96 juga teman. Ada lagi Windows sebelumnya ya 98 terus XP bisa hampir mirip. Sebelum 98 ada lagi 90 belum. 95 ada Windows yang visualnya bagus. Sebelum itu ada Windows juga. 2000 setelah itu ya sekitar 93-an. 311 katakan 95 lah kayak yang visualnya agak bagus. 95 sampai sekarang berapa tahun? Dia beberapa versi kan? Berapa versi? Mungkin software yang lain sudah versinya sudah kesekian juga ya. Itu contoh yang mungkin menunjukkan software itu memang dibutuhkan. Apalagi di level operating system ya, menjadi platform. Itu ya, jadi untuk sebagai gambaran bahwa software itu kita kembangkan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Kapan dia akan mungkin ditinggalkan pengguna, kapan tetap akan sesuai, kapan harus dipelihara agar tetap relate dengan kebutuhan. Nah ini ada yang mungkin tahunan, ada yang dekade ya. Change Project Sustainability. Jadi berkaitan dengan sustainability, ini berkaitan dengan bagaimana project itu terus harus kita memang siapkan untuk pengembangan software agar tetap software itu reliable ya dengan kebutuhan di masa yang datang ya, bisa untuk jangka yang panjang ya. Di sini. Ini beberapa istilah berkaitan dengan slow. Saya akan masuk ke sini. Ini. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas dari suatu software disebut sebagai code base ya. Code base adalah suatu software sebagai learning data. Nah, satu di sini yang mungkin bisa jadi kita perhatikan adalah satu expertise-nya. Di sini hal ini adalah aspeknya adalah apa yang harus dikerjakan, functionality-nya ya. Jadi contohnya I have done 100 of compiler upgrade across many platform expertise-nya. Jadi kalau software itu bisa jalan di multi platform, ya tentunya ini adalah suatu faktor yang menunjukkan dia fleksibel. Kalau dia hanya jalan di suatu platform tertentu, ya tentu akan memiliki skala yang lebih sempit. Stabilitas. Nah, stabil. Kalau tadi misalkan tiap hari kok harus update, ini juga mempengaruhi kan ya. Kalau Anda buat software, pertimbangkan jangan minta usernya tiap hari update. Stabil, mungkin paling kalau dia nggak seperti Microsoft ini satu dekade ya, tapi mungkin ya, setahun sekali update itu masih recent gitu ya saat ini ya. Jadi stabil. Conformity. Ya, less code, less speed itu
an update holiday. Familiarity. Jadi familiarity berkaitan dengan penggunaan yang mudah, ya. Familiarity. Policy. Ya. Ini berkaitan dengan kekhawatiran dari pengguna, ya. Ini beberapa, ini hal yang itu aja ya yang terjadi dalam pengembangan software. Kita belum masuk ke metodenya. Baju renang Islam aja. Aku nggak tahu. Lagian aku baju. Nah, ini baju bukan cost detection untuk software yang membutuhkan perhatian dimulai dari saat konsep, ya. Konsep ini mungkin cost-nya tidak begitu besar, ya, tapi minimal mahal, ya. Desain juga gitu, development. Tapi umumnya software itu akan makin kompleks dan membutuhkan cost lebih saat integrasi. Berarti tahapannya ada namanya unit test, ada integration test. Waktu software itu kita buat sendiri, jalan standalone. Tapi waktu software ini digabung dengan yang lain, mungkin akan tidak sesuai dengan harapan kita, atau malah mengganggu cara kerja atau jalannya software yang lain. Nah, ini kadang kita menemukan demikian, terutama untuk proyek besar yang dibagi modularity dan kita tidak memperhatikan standar pengembangan software, apa yang harus kita terima parameter yang diperlukan untuk software itu dan luaran yang harus diterima oleh software lain. Nah, kadang waktu integrasi nggak nyambung. Development, oke. Kadang saya begini, programmer, saya compile tidak error, saya jalankan benar. Begitu digabung dengan bagian-bagian yang lain, kok jadi error? Nah, ini kompleks, membutuhkan waktu lama, ya, penelusuran. Bisa di level database, bisa di interfacing-nya, ya kan? Binus Maya itu kompleks. Ya, contoh di awal Binus Maya 5 terutama sebuah platform yang berubah dari 2 ke 3, 3 ke 5 sudah berubah. Nah, 5 itu sudah mulai menggunakan yang Anda login kan pakai akun Office 365 kan, ya. Awalnya akunnya pakai Google di Binus Maya 3. Jadi akun Google. Nah, itu masih mudah integrasinya. Begitu policy dari Binus berubah, project kurang 3 bulan atau 4 bulan. Oh, nah, migrasi akunnya pakai Office 365. Binusnya dapat fasilitas apa akun di dari Office 365. Masalahnya ini platform yang berbeda antara dikembangkan awalnya pakai PHP framework CI, ya. Ini punya Microsoft, komponen di luar. Bagaimana memastikan bahwa ini jalan? Nah, ini awal-awalnya jalan, standarnya login sendiri masalah, aman. Binus Mayanya jalan juga, nggak ada masalah. Begitu keduanya digabung, di sini masalah muncul. Mahasiswa nggak bisa absen, dosen nggak bisa absen. Ya, verifikasi nggak berhasil, ini nggak tercatat login. Nah, itu tantangan jika kita waktu integrasi. Ini cost-nya tinggi. Kenapa harus cek lagi? Akhirnya kita juga harus komunikasi dengan Microsoft di Singapura sana, dan dia sendiri pun sedang riset. Nah, ini contoh kalau nanti ada pengembangan software. Testingnya Anda harus hati-hati saat integrasi dengan platform yang lain. Jangan dibuat waktu yang mungkin pendek, ya. Jadi mungkin yang kita platformnya mungkin mudah. Apalagi software itu platformnya berbeda lagi. Di awal-awal Binus Maya itu juga itu ada platformnya, database-nya ada yang dari Oracle. Beda koneksinya. Ada yang pakai Microsoft SQL Server, ada yang pakai DB2-nya SAP. Nah, cara koneksinya beda. Begitu connect, oke, secara logik masuk. Performanya gimana? Masalah lagi. Ya, jadi kualitas dari software tidak dilihat dari sisi functionality-nya jalan atau tidak, tetapi
performanya juga. Performanya sudah jalan, oke, cepat, masih dalam batas waktu yang normal, refresh rate-nya masih aman. Aman nggak security? Nah, dimensi yang lebih susah lagi. Jadi kualitas software itu tidak hanya dilihat dari interface-nya, tidak dilihat dari functionality-nya saja, dari kinerja speed-nya, keamanan juga. Nah, keamanan ini sudah dunia yang agak sedikit gray area. Kita katakan aman belum tentu, banyak hacker-hacker di sana juga jago gitu kan, ada orang yang sampai bisa menembus sistem kan ya. Anda belajar nanti cyber security nanti saya katakan ya. Kalau Anda ingin belajar isu-isu mengenai security, ini ada spesialisnya. Ya, software itu memang dikembangkan oleh banyak tim. Ya. Nah ini integrasinya ini isunya akan kompleks mengenai performa dan quality-nya. Ya, itu cost-nya besar. Trade off. Nah, trade off ini secara garis besar gini. Karena kalau kita ngomong project itu ada constraint. Constraint kalau project itu salah satunya adalah cost. Yang kedua waktu. Yang ketiga mungkin kalau ada lagi ini personil. Ini yang sangat terasa. Owner atau mungkin user maunya dikerjakan cepat, biayanya murah, ya kan? Orangnya nggak usah banyak-banyak, udah kerjakan sendiri ya. Kamu buat sistem untuk bisa dipakai mahasiswa belajar sama dengan dosen, kasarnya begitu ya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya asal-asal mungkin nggak usah dites, yang penting ada bisa upload materi, bisa lihat materi, selesai sudah. Asal-asal. Mungkin saat itu jalan, begitu integrasi dengan sistem yang lain masalah. Ya, kalau mau quality bagus, pasti software itu membutuhkan waktu pengembangan yang lama. Ya. Perlu resources dengan talent yang beragam. Ada yang ahli di front end, ya kan? Ada yang di back end, ada yang di security-nya, quality assurance-nya, ada yang di database-nya, ada di AI, intelligent system spesialisnya, dan seterusnya. Banyak yang dilibatkan sebenarnya. Karena itulah mahal mainnya. Tapi kadang orang melihat software tadi belum S, kan hanya membuat begini saja, membuat begini, tapi bisa jalan AI di dalamnya kan? Yaitu kadang orang yang naive user namanya. Ada yang knowledge user, ada yang naive user. Kalau kita ketemu orang atau user yang namanya naive user, Pak, Anda harus menjelaskan detail. Tapi kalau ketemu user yang sudah memahami, oh dia tahu, oh ini memang nggak mungkin saya minta selesai bulan depan. Ya sudah, versinya ini dulu, bulan depan jalan bagian ini dulu. Bulan berikutnya ini, sehingga pendekatannya sekarang yang dikenal dengan agile software development, pakai sprint. Ya, nanti kita belajar di sesi berikutnya. Sekarang dibagi menjadi backlog, sprint. Agar bisa tetap jalan, pengembangan tetap jalan. Nah, karena apa? Kalau masih kerjakan cost tinggi, waktunya lama. Sementara kalau software itu sangat strategis untuk bisa bertahan bisnisnya, dia harus segera rilis. Kalau nggak segera kalah misalnya. TikTok nggak segera rilis, nanti nggak ada penggunanya, muncul yang lain misalnya, gitu ya. Harus segera rilis dengan fitur yang mungkin sekarang hanya minimum, tidak bisa live stream. Ya. Gojek harus rilis dulu, walaupun tidak ada GoFood, tidak ada GoSend dan seterusnya. Rilis dulu. Kalau nggak muncul yang lain. Sambil terus kalau langsung mahal, lama, keburu kompetitor masuk, keburu yang lainnya sudah rilis. Itu ada banyak hal ya yang kita pertimbangkan saat kita mau rilis, cost dan yang lain-lain, finansial ya, resourcesnya ya, CPU utamanya ini, personal engineering effortnya. Mau aman tapi nggak mau rekrut cyber security spesialis. Mau smart tidak mau rekrut
melibatkan intelligent system spesialis dan seterusnya. Nah, banyak. Bahkan UI UX pun ada spesialisnya. Khusus UI UX. Ya. Orang yang tahu psikologi bisa. Oh, kalau ini digunakan untuk user di Asia itu seperti ini. Ya. Kalau mungkin di usia sekian seperti ini, itu ada spesialisasi. Anda belajar HC itu ya? Anda belajar itu loh? Ya. Ada rapat tak bisa dibahas ya. Tapi itu bagian ya, human computer interaction. Lebih dari itu adalah user experience-nya ya. Ini yang sangat penting untuk kita perhatikan sehingga nanti kita bisa jamin bahwa effort yang kita gunakan kalau memang perlu ini dananya sudah besar, timnya lengkap, ya kan? Ya, personality-nya, resources-nya juga, hardware-nya juga spek tinggi. Ya jangan hanya deliver software dengan kualitas yang rendah. Sebaliknya ya. Akhirnya ada istilah software nice to have. Nice to have artinya ya yang penting ada aja, yang penting jalan, ya asal-asalan lah kasarnya gitu ya. Itu karena faktor tadi ada trade off. Mintanya memang cepat. Oke, saya agak cepat ya karena sudah jam 3 di decision making. Dalam menentukan kualitas software, nanti pada akhirnya kita akan nego dengan user. Jadi software itu dikatakan berkualitas sebenarnya sangat apa ya, sangat subjektif. Karena politik sendiri adalah subjektif. Tergantung. Saat kita nego, aspek-aspek yang menjadi batasan dari software itu sudah dipenuhi, berarti sudah memenuhi kualitas. Usernya kita nego, mintanya hanya fitur ini 1, 2, 3. Load speednya seperti ini, yang penting jalan di platform demikian, terpenuhi, sudah berkualitas. Tapi akan berbeda jika nanti ini digunakan oleh user yang lain, punya ekspektasi beda, bisa dikatakan tidak berkualitas. Ya, jadi subjektif. Karena itu kita harus tahu siapa usernya, bagaimana memastikan kebutuhan itu kita bisa deliver ya. Nah ini kadang seorang project leader itu harus bisa nego dengan user. Ya. Ini jika usernya adalah user yang terbatas ya. Tapi kalau software yang digunakan oleh publik seperti sosial media, Anda nggak bisa nego. Anda nggak bisa nego. Karena penggunanya umum kan ya, Anda harus tahu ekspektasi pengguna sana. Nah, ini yang mungkin jadi learning. Selebihnya kita bahas nanti ya. Based on data to common scenario. Ya, ini ada beberapa. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya. Kita break dulu ya. Kita masuk sekarang jam 3:05, kita harus absen dulu misalnya ya. Kita harus absen dulu, nanti kita lanjut lagi sambil kita lanjutkan ke sesi berikutnya.